kepada kita berupa perlindungan bagi anak-anaknya. Kenapa Tuhan memberikan perlindungan itu? Karena jelas Dia Maha Kuasa dan juga Maha Kasih. Karena Dia Maha Kuasa dan Maha Kasih, maka jelas Dia peduli, tetapi juga Dia menyatakan proteksinya, perlindungannya. Kenapa masalah providensia atau pemeliharaan Allah menjadi penting? Karena kalau kita tahu bahwa ada yang memelihara kita, biasanya hati kita lebih aman melangkah, ya, lebih nyaman lah gitu. Karena kita tahu di belakang kita ada, di depan kita juga ada. Seperti kata Pemazmur 139, dia katakan, kalau sebelum aku melangkah, engkau sudah di depanku. Kalau aku mau pergi ke dunia orang mati pun, engkau ada di sana. Bahkan sebelum aku mengatakan ucapanku, engkau sudah tahu pikiranku. Jadi kita lebih aman dan lebih nyaman kalau kita mengerti ada Tuhan yang maha memelihara, yang peduli. Kita tahu ada Allah yang menyertai perjalanan hidup kita dari sejak kita dalam kandungan ibu. Kata Pemazmur 139, engkau menunun aku dalam kandungan ibuku, dan engkau tahu hari-hari yang akan dilaluinya. Karena itu kita lihat pemeliharaan Allah ini bukan hanya dialami oleh segelintir orang. Saya melihat seluruh Alkitab itu adalah cerita bagaimana orang mengalami providensia pemeliharaan Allah. Barangkali di sini hanya sejumlah daftar saja. Misalnya saja Abraham ya, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan 20, ketika dia mengalami kelaparan dan dia pergi ke Mesir ya untuk mencari makan, mencari kenyamanan di sana karena dikatakan begitu hebat kelaparan. Ya, sehingga dia dengan rombongannya, karena kalau dalam tradisi orang Yahudi kuno, seperti Bapak Abraham ini, tentu dia tidak hanya hidup dengan Sarah. Seringkali mungkin kita anggap Abraham menikah dengan Sarah, paling ada keponakan Lot, dan seterusnya. Tidak, karena dia membawa banyak orang. Ya. Mungkin ada orang mengatakan bisa sampai 75 orang, atau bahkan 100 orang tim dia. Itu sebabnya ketika Tuhan memanggil dia meninggalkan tanah leluhurnya, itu berangkatnya itu satu konvoi. Itu sebabnya Abraham harus mencari makan untuk mereka ini. Dan ketika kelaparan tiba, mereka pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, kemudian Firaun melihat bahwa istrinya cakep cantik sekali, sehingga terjadilah deal antara Abraham dengan Sarah, supaya dia memberitahu bahwa Sarah adalah saudaranya, saudara sepupu. Memang iya benar, karena Sarah itu anak dari, boleh dikatakan, adik bapaknya Abraham. Jadi kakak beradik sebenarnya ayah mereka. Sehingga kalau dikatakan inilah adikku, benar juga. Karena pada waktu itu pernikahan seperti itu diizinkan. Nah, waktu terjadi hal seperti itu, Abraham dalam ketakutan. Karena dia bilang, nanti kalau kau bilang bahwa aku, kalau kau ngaku bahwa engkau ini istri saya, nanti saya repot. Ya. Tapi kalau ngaku bahwa engkau adalah adikku, nanti kita aman. Ya. Dan kemudian ya terpaksa berbohong. Lalu kemudian yang menarik adalah providensia Allah. Ketika Firaun mengambil Sarai, ayat 17, Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada sisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Disitulah yang di luar dugaan kita, Tuhan memelihara. Saya kira ini tidak ada dalam rencana Abraham dan Sarah. Tapi itulah yang terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat.
Jadi malam itu terjadi kegelisahan yang besar di istana Firaun. Kenapa itu terjadi? Karena Allah sudah berjanji sebelumnya. Karena Allah sudah berjanji, maka dia memenuhi janjinya, maka Tuhan memproteksi, melindungi. Tidak diizinkannya istri Sarah dihampiri oleh Raja Fir'aun. Dan kemudian yang terjadi adalah bahwa Fir'aun memanggil Abraham, lalu setelah dijelaskan seterusnya itu, dan kemudian Abraham disuruh pergi dan dibawalah bersamanya apa saja yang dibutuhkan oleh Abraham. Saya tertarik sekali melihat di sini providensia Allah, pemeliharaannya. Karena Allah sudah berjanji, karena Allah sudah memilih Abraham. Tadi juga dikatakan di 1 Petrus, karena dia sudah memanggil kita dalam Yesus Kristus, maka pasti dia melihara kita. Ada contoh lain adalah Yakub di rumah Laban. Ya, di rumah Laban, dia sudah diberkati oleh Tuhan, dan kemudian tapi Yakub merasa bahwa pamannya ini memeras energinya, memeras tenaganya. Sehingga suatu waktu ketika sudah cukup lama, Yakub sudah punya 12 anak dari 2 istri, kakak adik, ya Rahel dan Lea, dan kemudian juga ada masing-masing perempuan diberikan oleh Rahel dan Lea, jadi dari 4 perempuan ada 12. Dan kemudian satu waktu Yakub berkata kepada Lea dan Rahel, sudah cukup akulah, aku mau pulang aja dah katanya. Dan kemudian yang menarik adalah bahwa Rahel dan Lea dikasih oleh Tuhan, hati mereka itu oke dengan Yakub, lalu mendukung. Kalau enggak terjadi seperti itu, kalau bukan karena providensia Allah, rasanya agak sulit bagi Yakub untuk melangkah. Dan kemudian ketika di tengah jalan, kita tahu bahwa dia juga ketakutan karena dia akan berjumpa dengan kakaknya Esau karena sehubungan dengan hak kesulungan yang dia rampas. Dan lagi-lagi providensia Allah nampak, sehingga bahkan dalam perjumpaan itu, Esau datang lari mendekap Yakub. Dan Yusuf di Mesir, kita lihat lagi ceritanya ini ya, sangat berat. Sudah berhasil dia di Mesir dan di rumah Potifar, tetapi dia digoda oleh istri Potifar. Dan di sini menarik sekali providensia Allah nampak dalam moralitas Yusuf. Karena Yusuf itu punya moral yang tinggi. Sampai dia bilang kepada istri Potifar, semua yang di rumah ini sudah dipercayakan Bapak kepada saya, hanya satu yang dia tidak percayakan kepada saya, yaitu ibu sendiri. Karena ibu adalah istri beliau, dia katakan. Itu di pasal 39. Dan kemudian di pasal 39 ketika dikatakan dibujuk terus, lalu kemudian Yusuf bisa punya kecerdasan moral, istilah sekarang. Kecerdasan moralnya itu dia berkata begini, dikatakan di dalam ayat yang ke-9, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kecerdasan moralnya itu bagi saya adalah bentuk pemeliharaan Allah bagi Yusuf, sehingga dia punya kekuatan untuk berkata, Bu, punten waya atau Bu, punten pisan. Dan kemudian lebih baik dia lari, dan kemudian dia dimasukkan di penjara tanpa pengadilan. Kenapa? Karena saya yakin bahwa Bapak Potifar tahu persis karakter Yusuf, sehingga lebih cepat dia dimasukkan di pengadilan, di penjara. Kemudian yang kita lihat lagi, 40 tahun Israel di padang gurun, itu dipimpin oleh Musa, banyak perdebatan, banyak persoalan. Kalau mereka kurang makan, marah ke Musa. Kalau mereka mau air, marah ke Musa. Dan seterusnya itu. Dan saya pikir selama 40 tahun, ada tiang awan, ada tiang api, dan itu selalu menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk melihat Tuhan, begitu orang dipanggil oleh Tuhan,
dan perjalanannya akan terus dipimpin oleh dia. Tentu ada kerikil-kerikil di sana, ada masalah-masalah, ada kekeringan, ada musuh-musuh, dan tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Pertolongannya hebat. Belum lagi Raja Daud yang dikejar-kejar oleh Saul ya. Sejak dia diurapi oleh Samuel menggantikan Raja Saul, non-stop dia dikejar-kejar. Dan terus-menerus dari satu tempat ke tempat lain, Daud harus pergi. Dan kadang dia menjerit, kadang dia mengeluh, kadang dia seperti frustrasi saja. Kadang dia berpura-pura seperti orang gila supaya dia bisa aman. Tapi situlah bentuk yang dia alami, providensia Allah. Cuman masalahnya nanti kita lihat bahwa Daud ini ketika suatu waktu dia sudah masa puncak, dia lupa diri. Itulah yang terjadi dengan perselingkuhannya dengan Batseba. Mestinya itu tidak terjadi kalau dia waspada. Tetapi ya itulah dalam perjalanan hidup ini, lalu kemudian dia terjatuh di situ, dan kita tahu bagaimana luka batinnya atau pergumulan dirinya di Mazmur 51. Sampai dia memohon-mohon kepada Tuhan supaya diberi peluang, supaya dia rohnya jangan dicabut dari dia. Dan Tuhan memberikan lagi pada dia kesempatan yang kedua. Tapi sepertinya tidak sama dengan kesempatan yang pertama, karena dalam setelah masa itu terjadilah banyak persoalan, lebih besar lagi persoalan secara internal dialami oleh Raja Daud. Nabi Elia, luar biasa. Saya suka dapat inspirasi dari sini, apalagi masa pandemi COVID ini ya. Ada resesi, ada krisis. Tapi yang menarik adalah bahwa Elia ini selalu menjadi sumber inspirasi siapapun. Karena Tuhan menyuruh dia masuk ke Sungai Kerit untuk menyaksikan dari adanya air sampai kering. Lalu kemudian Tuhan mengirimkan burung gagak. Itu pertolongan, artinya pertolongan Tuhan bagi anak-anaknya. Kadang-kadang kita nggak tahu dari mana, tapi akhirnya bisa dilalui dan Tuhan selalu memberi. Yang saya suka lagi adalah percakapan dia dengan janda itu. Ketika dia minta makan pada janda itu bilang, ya kami hanya punya tinggal sisa tepung, tinggal sisa minyak. Itulah kalau hari ini disiapkan, ya wes kami mati katanya. Tapi Elia bilang, tidak, kau lakukan saja itu. Dan kemudian dia bilang, pokoknya selama musim kemarau, tidak akan hentinya ada tepung dalam persediaanmu dan ada minyak dalam persediaan. Persis seperti itu. Seperti doanya yang diajarkan Tuhan Yesus, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dan itu dialami oleh janda yang di Sarfat itu, dan luar biasa. Naomi dan Ruth dipelihara oleh Tuhan. Naomi yang berkata, Tuhan sudah murka kepada saya, jangan sebut lagi saya Naomi, karena saya mencoba untuk mengadu nasib ke Moab. Suami saya meninggal, 2 anak saya begitu menikah, meninggal. Terus kemudian hanya Ruth yang menantunya orang Moab itu punya komitmen ikut mertua. Begitu pulang Naomi ke Bethlehem, dia bilang, jangan sebut saya Naomi lagi, karena sebut saya Mara. Karena Tuhan sudah memberikan yang pahit bagi saya. Tetapi Tuhan dalam hari-hari berikutnya membuat hatinya Ruth, sang menantu ini, selalu aktif memelihara, cari pangan di sana sini. Akhirnya dia pergi ke kebunnya Boas. Dan karena tradisi mereka, kalau orang memetik gandum, boleh ditinggalkan sebagian untuk orang-orang miskin. Dan itulah diambil Ruth. Dan kemudian ketika Ruth melaporkan kepada mertua, tahulah Naomi bahwa itu adalah Boas yang berhak menebus keluarga itu dari kemiskinan. Dan diaturlah oleh Naomi supaya Ruth ketemu dengan Boas. Disitulah providensia Tuhan. Walaupun kalau kita membaca kitab Ruth, itu hampir tidak disebut nama Tuhan. Tetapi Tuhan hadir di situ. Begitu juga kitab Esther. Saudara tidak menyebut di situ nama Allah satupun. Tetapi pekerjaan Allah hadir. Itu yang menarik perhatian kita dari kitab itu ya. Jadi bahwa pemeliharaan Tuhan itu nampak terselubung di dalam kehidupan Esther juga. Begitu dia diterima oleh Raja Ahasverus menggantikan Raja Wasti. Dan ada problem yang sangat besar.
di mana pamannya Mordekhai karena tidak memberi hormat kepada Haman, Haman ngambek luar biasa. Dan dia sampai tiba kepada keputusan, pokoknya bukan hanya Mordekhai yang harus dibunuh, tetapi orang Yahudi pun harus digenosid atau bunuh massal. Tetapi disitulah Tuhan memberikan hati pada Mordekhai, lalu kepada Esther dikasih tahu, lalu Esther minta orang doa puasa supaya dia bisa menghadap raja. Lagi-lagi, di situ pemeliharaan Tuhan. Dan pada hari yang tepat, Esther mengundang raja datang makan, lalu kemudian Esther memberitahu isi hatinya. Dan hari itu juga Haman disulakan di tiang gantungan yang sudah dipersiapkan. Itu luar biasa dalam sejarah Israel. Orang Israel tidak bisa lupa bagaimana kebesaran Tuhan pemeliharaannya. Bagaimana perjanjian baru? Maria dan Yusuf itu dalam providensia Allah. Bayangkan saja pengantin baru ini, terus punya anak bayi Yesus, dicari-cari oleh Herodes. Dan untung Tuhan berkata kepada mereka malam itu, segera kalian lari, pergi mengungsi ke Mesir karena Herodes mencari bayi ini. Karena orang Majus tidak mau memberi kabar di mana Yesus ada. Karena orang Majus pergi tempat dari jalan lain pulang ke kampung halaman mereka, maka Herodes ngambek luar biasa. Maka kita baca di Matius ada pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Dan Maria dan Yusuf pergi ke Mesir. Dari mana income mereka? Dari mana biaya mereka? Ternyata Tuhan sudah menyiapkan emas, kemenyan, dan mur persembahan para Majus. Lagi-lagi nampak providensia Tuhan. 2-3 tahun mereka ada di Mesir, lalu kemudian setelah dikasih tahu Herodes Agung mati, lalu mereka pulang dan kemudian besarlah Yesus di Nazaret. Apa kata Tuhan Yesus tentang providensia Allah? Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Matius 28 ayat 16. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Lagi-lagi nampak providensia Allah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia sudah diberi penguasa atas sorga dan bumi. Jadi saya yakin juga demo-demo sekarang ini, ketika kita orang Kristen terus berdoa, saya selalu optimis ya bahwa itulah peranan kita di Indonesia, terus mendoakan masa krisis ini, kita doakan supaya orang diberi hati yang tenang, lalu kemudian nampak pemeliharaan Tuhan, terutama melalui anak-anaknya. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 6, dia menceritakan di situ kadang waktu pelayanan mereka terhampas, kadang mereka puasa, kadang mereka ditangkap, dilempari batu. Tapi dalam semua itu dia bilang, Tuhan betul-betul memelihara. Dan saya kira 2 Korintus itulah pasal 6 intisari pengalaman Paulus di dalam pelayanan dia ceritakan. Kadang seperti terhempas, tetapi kemudian ditolong oleh Tuhan. Kadang dikatakan di sana dihormati, ketika diumpat, ya, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Kemudian ayat 9, sebagai orang yang tidak dikenal tapi terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Pokoknya semualah dialami. Dan artinya kita lihat di sini adalah ragam kehidupan orang, Tuhan itu selalu hadir. Kalau Esther kan ada dimensi politiknya dia. Kalau Abraham ada dimensi juga sosialnya karena dia pergi ke Mesir. Daniel kita membaca lagi, lain lagi cerita Daniel. Dia hidup di konteks politik. Jadi kalau saya melihat ya Alkitab itu mengajari kita apakah profesi kita di bidang kehidupan sehari-hari, di bidang kaum profesional atau politisi atau apa saja, Tuhan selalu hadir untuk menyatakan pertolongannya. Apalagi Roh Kudus memproteksi kita. Roh Kudus itu disebut roh hikmat dan wahyu. Roh Kudus itu memberikan karunia buat kita. Bahkan Roh Kudus itu memberi penglihatan bagi kita.
Itu sebabnya saya melihat anak-anak Tuhan belakangan ini di masa pandemi ini selalu mereka dapat inspirasi, selalu mereka dapat penglihatan yang menguatkan mereka sehingga mereka bisa optimis, dan Tuhan selalu mengingatkan anak-anak Tuhan yang mengatakan tunggu dulu, melangkahkah atau apa, itulah hebatnya Tuhan di sana. Nah, kita kembali kepada dua perikop yang terakhir, yaitu Rasul Petrus. Rasul Petrus kita tahu dia menghadapi jemaat yang mengalami pencobaan berat. Dan kita tahu orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, itu luar biasa menebar fitnah bagi gereja Tuhan, supaya gereja itu ditutup oleh pemerintah Romawi. Dan itu tantangannya sangat berat. Pemerintah lokal menekan orang Yahudi yang tidak beragama Kristen, tidak suka pada orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Tuhan, dan kemudian tekanan secara fisik, secara sosial, sangat berat. Bahkan kita tahu Rasul Petrus kemudian hari ditangkap dan disalibkan. Dan cuman kita tahu Rasul Petrus tidak mau waktu disalibkan itu kepala ke atas, tetapi kemudian dia minta supaya kepala ke bawah. Tapi dia menulis begini, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi kamu, ini enak ya kata-kata ini, melengkapi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, melengkapi anak mau sekolah, semua persediaannya Bapak kirimkan, Bapak sediakan. Meneguhkan ketika orang mulai goyang, gitu, diteguhkan oleh Tuhan. Menguatkan ketika orang mulai lemah, gitu ya. Disitulah Tuhan memberikan kekuatan batinia. Ketika orang mulai goncang, seperti mau tercabut, lalu disitulah Tuhan mengokohkan. Nah, itu perkataan-perkataan yang sangat luar biasa mengenai providensia Allah. Karena apa? Karena Rasul Petrus ini sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman ketika mengikuti Yesus selama 3,5 tahun, pernah dia pikirannya pikiran kacau-kacau lah ya. Pernah dia mencoba ketika Yesus berjalan di air, dia bilang, Tuhan kalau itu engkau suruhlah aku datang. Terus kemudian dia melangkah, tapi sebentar lagi dia ragu, dan kemudian dia berteriak minta tolong. Dan artinya Petrus sudah mengalami timbul tenggelam, dan dia memberi kepada banyak orang pada zamannya nasihat ini. Ingat providensia Allah. Tugas mereka adalah berusaha menguasai diri, selalu berserah. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada dia karena dia melihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 8-9, waspadailah singa. Iblis itu seperti singa mengaum-aum, pokoknya jangan beri ruang untuk dia. Dan yang bagian yang berikutnya adalah pesan dari Yudas. Saya belakangan ini tertarik membaca Yudas karena Yudas ini awalnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dilukiskan di Injil Yohanes bahwa dia juga barangkali termasuk orang yang seperti meledek Tuhan Yesus. Kalau engkau mau terkenal, tunjukkanlah dirimu kepada orang lain, katanya. Dan kayaknya Yudas juga bagian dari situ. Tetapi kemudian hari setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, hari Pentakosta, kayaknya Yudas ini dijamah Roh Kudus. Lalu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Lalu di dalam surat Yudas dia berkata, Yudas ini hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Tidak disebut saudaranya Yesus, tapi hambanya Yesus. Begitu merendahkan hati dia di hadapan Yesus. Nah, yang menarik perhatian saya adalah Yudas ini membaca pemerosotan moral, pemerosotan spiritual hidup orang-orang pada zamannya. Dan bagaimana caranya bisa bertahan. Lalu dia tuliskan kata-kata yang bijak dalam ayat 20, supaya orang-orang Kristen untuk menikmati pemeliharaan Allah, mereka harus membangun diri mereka di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Terus terang Bapak Ibu, Bapak-bapak, Saudara, belakangan ini saya memikirkan apa yang dikatakan oleh Yudas ayat 19. Karena kalau ada anak-anak Tuhan yang tadinya orang-orang percaya tidak hidup dalam roh, tidak mau dipimpin oleh roh Allah, hidup mereka itu menjadi kedagingan banget.
Dan itulah gambaran kedagingan yang dituliskan mulai ayat 3 sampai dengan ayat 16. Kedagingan sekali. Karena itulah dia berkata, walaupun ada masalah, namun dia percaya bahwa pemeliharaan Allah itu selalu nyata bagi anak-anak Tuhan. Walaupun dia bilang ayat 21, tanggung jawab memelihara diri, tapi dia bilang ayat 24, Allah itu berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, supaya kamu yang membawa kamu dalam tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Dia berkuasa. Inilah bagaimana Allah memelihara perjalanan iman kita, supaya pada akhirnya kita berkenan masuk ke dalam kemuliaannya. Dan ini menunjukkan pada kita bagaimana Tuhan menjamin keselamatan kita. Kalau hanya karena kekuatan manusia, rasanya itu sangat tidak mungkin. Tapi kemurahan Allah luar biasa. Dan ini membuat kita bersuka cita. Nah, apakah maknanya bagi kita? Supaya kita bisa diskusi, jadi saya sudah sampaikan kurang lebih 27 menit ini. Jangan takut melangkah, saya kira itu penting. Jangan takut merencanakan, mengerjakan hal-hal baru, karena yang penting saya kira adalah Amsal 3, 5, 6, 7. Serahkanlah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kayaknya itu yang penting. Boleh rencanakan, boleh kerjakan, tapi percayakan Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita tahu bahwa karena kita milik Tuhan, karena Yesus dalam kita dan kita dalam Yesus, dan Roh Kudus mendiami kita, kayaknya ada dorongan buat kita jangan takut merencanakan dan melangkah, tetapi sambil pasrah kepada Tuhan, lalu berserah, dan kemudian izinkan Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita di dalam banyak hal. Apakah itu menyekolahkan anak, apakah itu membuka sesuatu yang harus kita buka, apakah itu meneruskan sesuatu yang harus kita kerjakan, dalam banyak hal. Saya kira ini perlu sekali kita lihat, ya. Apalagi kalau misalnya kita tahu ada anak kita mau menikah, mau berkeluarga, kita bimbing, kita persiapkan, lalu kemudian mereka melangkah, lalu berserah penuh, lalu kita lihat di sana pemeliharaan Tuhan yang sangat dahsyat. Jadi dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi saya kira juga, termasuk juga kehidupan politik kita di Indonesia, yang akhir-akhir ini agak meresahkan hati saya juga, saya kira juga saudara kaum pria juga yang ada di GPPS Agape, dan kita percaya bahwa Tuhan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Yusuf, Allahnya Elia, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang dikenal Rasul Paulus, yang dikenal oleh siapa? Petrus, yang kenal oleh Yudas. Saya kira juga Allah yang tetap hidup bagi kita, memelihara kita. Saya kira demikian dulu yang bisa saya sampaikan, Pak Yusman. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Sejabat, firman Tuhan yang begitu luar biasa, begitu jelas yang kita terima pada malam hari ini. Dan mungkin sedikit tadi Pak Sejabat, jadi ini bukan hanya GPPS Agape Pak Sejabat, kebetulan ada juga dari Pendeta Juli dari GPPS Jakarta Pak. Oh, ya. Ada Pak Paul Jaitun dari Tuban. Wih, luar biasa. Ada juga Pak Nababan dari GPPS Jambi Pak. Yes, hebat. Pak Theo Mose kebetulan sekarang ada di Gorontalo. Ya. Baik, itu sedikit ulasannya Pak. Ya. Nah, mungkin bagi rekan-rekan kaum pria yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin dari ulasan dari Pak Sejabat, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau akan di-sharingkan, silakan ditulis di kolom chat. Sambil menunggu, mungkin Bro Andreas bisa memutarkan lagu pujian, silakan.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Blibli-Mart, supermarket nomor 1. Khusus 2 jam nyampe barangnya. Barang berkualitas dijamin asli. Oke, terima kasih Bro Andreas untuk pujiannya. Silakan mungkin
ada yang ingin ditanyakan ke Bapak Sejabat atau ingin didiskusikan? Ini kolom chatnya belum ada yang mengisi, atau ada yang mau langsung? Biasanya dimulai oleh Bapak Beno biasanya. Silakan Pak Beno. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Salam sehat semua, Pak Sijabat. Terima Ya. kasih atas penyampaian firman Tuhan yang begitu gamblang, begitu jelas. Senang bertemu lagi dengan Bapak, Pak. Ya, senang juga Pak Beno. Ya, Pak, saya mau bertanya ini mengenai providensia. Providensia itu identik dengan protecting. Bisa Betul apa juga, enggak? bisa juga. Karena Bapak tadi membahas masalah protecting, perlindungan kepada hamba-hamba Tuhan seperti Abraham, Yakub, dan Yusuf, dan seterusnya, Pak. Ya, Betul ya, Pak? ya. Atau hanya perlindungan saja, Pak, untuk providensia itu? Atau ada hal-hal ini? Bisa juga pemeliharaan, bisa juga pemeliharaan berarti dia menyediakan, bisa juga berarti proteksi kita bebas dari mara bahaya. Misalnya ambil saja Abraham. Abraham tidak jadi mengalami apa istilahnya kekhawatiran dia kan dia takut dibunuh ya. Nah, tapi Tuhan melindungi dia dan kemudian Firaun mengalami kegelisahan malam itu. Jadi di situ ada proteksi, perlindungan, dia jaga. Tetapi besok harinya ketika Abraham dipanggil lalu kemudian Tuhan menggerakkan Firaun bermurah hati. Lalu kemudian udah kamu ini bawa semua, bawa ini domba semua ya pulang saja katanya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa Abraham dan Sarai nggak kelaparan lagi. Jadi ada proteksi, ada pemeliharaan, ada perlindungan dalam providensia Allah. Oh, begitu ya, Pak. Berarti termasuk feeding ya, Pak? Ya. Providensia feeding. Berarti untuk bukan perlindungan saja, melainkan hal-hal yang mencakup dengan masalah sandang pangan ya, Pak? Oh ya, seperti yang dialami oleh siapa itu? Oleh Abraham. Atau kalau kita membuka kisah apa di Hakim-Hakim, misalkanlah katakanlah Gideon ya, karena orang Moab itu sering kali memeras mereka. Sampai akhirnya mereka jungkir balik deh. Kalau sudah datang gerombolannya orang Moab, Filistin lagi. Tapi kemudian Tuhan memberi mereka bulir-bulir gandum ya. Jadi feeding juga memelihara mereka. Ya. Satu lagi nih Pak Sijabat, maaf nih rada panjang pertanyaannya. Mengenai providensia yang saya baca itu dari Matius 6 ayat 25 sampai 30, Pak. Ya. Apakah itu merupakan providensia dari Tuhan Allah atau merupakan satu nasihat saja Pak tentang kekhawatiran sehingga kita pada saat-saat ini tidak cepat-cepat untuk frustasi untuk menghadapi keadaan ini, Pak. Ya, ada di situ providensia Allah dikatakan Bapamu tahu. Itu menarik sekali. Ya. Jangan kamu khawatir karena Bapamu tahu bahwa kamu membutuhkan ayat 32 ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu kecemasan berlebihan. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu luar biasa. Bahkan sebelum kita meminta katanya Tuhan sudah tahu. Jadi di sini ada bentuk ucapan Yesus ini menggambarkan Bapamu memproteksi kamu, Bapamu feeding kamu, memberikan apa yang kamu. Pokoknya kamu stay kalem dulu lah, ya. Usahakan dirimu tetap kalem, kata Tuhan Yesus. Jangan khawatir berlebihan, itu maksud dia. Ayat 33. Udah fokus aja dulu, pikirkan kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Apalagi ayat 34, sudahlah, yang hari esok ada hari esok. Pokoknya kamu fokus kepada Bapamu. Pokoknya Bapakmu care sama kamu, dan Bapakmu akan memproteksi kamu, melindungi kamu, akan menolong kamu. Seperti itu Pak Beno, jadi saya kira itu. Berarti ada ini Pak, nasihat yang ganda, yang double ya Pak. Di situ ada providensia, juga ada nasihat supaya kita nggak khawatir menghadapi pandemi ini ya Pak.
Ya, jadi kalau artinya walaupun Tuhan melindungi kita, tidak berarti bahwa kita tidak punya responsibility pada bagian kita. Jadi maksudnya, ya juga bahwa dalam rangka menikmati providensia Allah, bagian kita adalah seperti dikatakan Tuhan Yesus, berserah. Baik, Cari baik. dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maksudnya adalah fokus kepada Dia, dengarkan Dia. Ya, ya. Dan itu luar biasa. Baik Pak, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya sementara sampai di situ dulu. Sambil Terima kasih, Pak mendengarkan Beno. yang lain ya. Ya. Terima kasih Pak Sijabat. Tuhan berkati ya. Sama-sama. Ya, Sama Pak. Pak Beno. Silakan, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Shalom. Oh ya, Pak Cornelius. Ya, selamat malam Pak Sejabat. Ya, Pak Cornelius, selamat malam. Terima kasih buat firman Tuhan yang begitu memberikan satu kekuatan bagi kami. Ya, Saya ya. tidak akan bertanya, Pak. Cuman saya boleh mengalami yang namanya providensia dari Allah, pemeliharaan dari Tuhan yang sangat luar biasa. Saya bersaksi bagaimana istri saya harus menghadapi cancer, Pak. Kanker serviks, ya. Menurut dokter itu, karena teman dari istri saya itu ada yang di cover BPJS, ada yang tidak. Ya. Setelah kami di rumah sakit, istri saya dioperasi, ternyata Tuhan itu luar biasa, ya, tidak ada biaya sepeser pun, ya, keluar. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua, karena harus kontrol terus, ya, saya terus bolak-balik ke rumah sakit kontrol istri saya. Nah, itu ternyata harus diradiasi selama 25 kali. Wow. Dan dokter itu katakan, dokter yang operasi itu, ya nggak semua di cover. Jadi Bapak bisa pilih rumah sakit alternatif, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Al-Islam, Rumah Sakit Santosa Kopo. Jadi waktu dioperasi di Rumah Sakit Santosa Center di pusat, karena untuk khusus kanker di sana. Nah, pada waktu dirujuk harus kembali ke radiasi, ya dokter yang operasi itu katakan setengah di cover, setengah juga tidak katanya. Jadi kami tetap percaya bahwa Tuhan itu memelihara begitu ya. Sudah karena pikir saya sudah dioperasi 2 kali nanti di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan biayanya itu, radiasi itu sekitar 85 juta. Wow. Saya percaya Tuhan Yesus saja yang tolong. Nah, udah saya hanya positif bahwa Tuhan itu pasti memelihara gitu ya. Dan saya langsung ke Rumah Sakit Santosa dalam beberapa hari kemudiannya. Ternyata dokter onkologi radiasi, Bapak nggak usah khawatir. Biaya 85 juta itu oleh BPJS. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih gitu ya. Saya bersyukur Tuhan itu baik begitu. Di dalam segala hal Tuhan pelihara. Otomatis dalam pekerjaan saya itu bidang jasa, Pak. Tapi untuk pelihara begitu ya. Karena saya harus bolak-balik ngantar istri begitu ya. Ya, Tuhan itu sangat baik gitu ya. Tuhan itu pelihara begitu. Di dalam segala hal Tuhan itu betul baik. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 saya ingat gitu ya, bahwa Tuhan Yesus itu ya tetap sama ya. Baik hari ini maupun kemarin begitu ya. Tuhan itu sama. Saya percaya kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah begitu ya. Tuhan pasti pelihara. Jadi di dalam pekerjaan pun Tuhan saya itu dipelihara walaupun tidak besar. Tuhan itu pelihara di dalam situasi kondisi yang begini pun. Tuhan itu memelihara. Ya, kami tetap minta bantuan doa terus untuk ya Bapak-bapak, ya hamba-hamba Tuhan semua untuk karena istri saya itu harus tuntas kankernya gitu ya. Jadi tidak bisa dibiarkan. Jadi harus diradiasi begitu ya. 27 kali. Jadi total 27 kali. 25 kali di Rumah Sakit Santosa Kopo, yang 2 kali di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, kami minta begitu. Itu aja Pak. Ya, saya bersyukur ya providensia Allah itu sangat luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ya, makasih Pak buat firman Tuhan-Nya malam hari ini. Sepertinya berlaku apa yang kita dengarkan di sini adalah ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Samuel dulu
ketika mengalami pertolongan Tuhan, dia pakai istilah Ebenezer. Ebenezer artinya sampai saat ini Tuhan menolong, berarti kalau Tuhan sudah menolong sampai hari ini, nanti ke depan pasti pekerjaannya terus berlanjut. Dan itu memotivasi umat Israel di bawah Nabi Samuel waktu itu terus melangkah. Dan itu luar biasa ya, jadi puji Tuhan, kayaknya ini apa ya, tidak terpikirkan bahwa BPJS bisa mengcover biaya semua, dan ya tidak pernah terpikirkan. Tapi di sini akan kita lihat seperti Tuhan sudah memberi pertolongan sampai saat ini, dan kita serahkan aja seperti yang Bapak katakan tadi, tinggal urusan Tuhan ke depan. Terima kasih Pak Cornelis untuk sharing buat kita. Amin. Tuhan. Ya. Karena waktu berjalan terus, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Boleh saya Pak Yusman? Oke, silakan Pak Diki. Ya. Malam Pak Sejabat. Ya, malam. Ya, thank you Pak buat share firman-nya. Ya. Ya ini dahsyat ya, sederhana tapi aplikatif sekali. Thank you, saya diberkati. Cuman saya mau bertanya nih Pak. Semoga pertanyaan saya ini juga mewakili orang-orang yang sudah sepertinya mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana Pak? Ada nggak parameter kita di dalam Tuhan? Kalau di luar Tuhan sudah Pak, bicara providensi nggak akan didengar. Ya. Lu usaha, lu hebat, lu bisa. Itu orang-orang di luar sana yang pakai kekuatannya sendiri kan. Karena saya di properti udah jelas lah Pak ya. Ada istilah begini, ya beli rumah minta ke Yesus, ada uang bisa beli rumah. Usah minta-minta ke Yesus. Udah aja. Kadang-kadang suka keliru agama Kristen itu kata. Nah, saya ingin bertanya, kita yang di dalam anak-anak Tuhan, kita mengalami providensi Allah dalam pemeliharaan, protecting, dan sebagainya. Terus bisa saja bergeser dalam perjalanan itu. Ya. Sehingga bukan lagi menggambarkan bagaimana Allah Ebenezer dan yang Immanuel, tetapi lebih cenderung ke ini kekuatan kita begitu. Ini hebat kita. Walaupun dalam suara lisan ini pemeliharaan Allah. Nah, membedakan parameternya itu apa? Saya yakin Pak Sejabat punyalah kepekaan ini untuk menjaga kita gitu Pak ya. Mengerti ya Pak ya? Mungkin berbeda. Ya, tahu. Siap, Pak Sejabat. Terima kasih Pak Sejabat. Ya, saya kira hampir bukan hanya Bapak yang mengalami itu ya. Saya kira ada banyak orang mengalami bahwa dalam perjalanan ketika orang memulai sesuatu, bergantung sama Tuhan, bahkan peka mendengarkan suara Tuhan, bahkan ada anak-anak Tuhan sebelum melangkah, dia sudah buat perencanaan, dia cari kehendak Tuhan dulu karena firman Tuhan mengajak dia berkata, jadilah berhikmat, lalu carilah kehendak Allah. Di Efesus kan dikasih tahu begitu. Jadi mungkin kita mencari kehendak Tuhan melalui si A, si B, afirmasi ada, lalu kemudian kita melangkah. Tapi on the way, kadang-kadang ya itu godaannya memang, itu sebabnya kayaknya Rasul Petrus tadi mengatakan hati-hati loh. Ada jebakan-jebakan di situ ayat 8-9. Iblis itu kadang-kadang bisa membuat kita seperti very proud, sangat bangga. Ini semua gara-gara saya. Itu ya kebetulan saja teman-teman mendukung saya. Tapi sebenarnya kalau saya nggak lakukan ini, kalau nggak dikasih modal, itu hati-hati kita di situ. Jadi saya kira bukan hanya di bisnis juga, dalam pelayanan juga kadang-kadang begitu. Jatuhnya hamba Tuhan seringkali begitu. Awal-awalnya mereka dependen, tapi lama-lama mungkin ada perasaan, semua ini karena saya pintar, karena saya sudah latihan. Jadi di situ memang apa yang kita lihat adalah Rasul Petrus tadi, bagus sekali saya ikuti ayat 10-11, tapi ayat 8-9-nya, saya melihat itu sesuatu warning yang sangat penting. Nah, untuk itulah kita selalu harus tadi kemarin saya mempelajari Mazmur 91 dan saya tuliskan itu di Facebook saya, dan banyak orang meresponi itu karena saya diberkati dengan itu, dan saya katakan di situ Mazmur 91 pemazmur itu dia istilahnya dia mendekatkan diri, dia terus-menerus bergaul dengan Tuhan. Dan orang yang kerap bergaul dengan Tuhan, disitulah mereka selalu peka. Ini suara kedagingan saya, atau suara dari Tuhan. Hanya orang yang selalu stay in tune, menikmati keakraban dengan Tuhan. Makanya saya belakangan ini, tiap hari saya minimal 1 jam
saat teduh saya. Bukan hanya satu jam itu adalah doa saya minimal ya, karena saya butuh ketenangan. Karena saya pikir apa yang dikatakan oleh Mazmur 91, sebenarnya Tuhan itu mengutus malaikat-malaikatnya menolong orang-orang percaya. Malaikat-malaikat itu kan nggak kita nampak gitu loh, tapi dia berkarya dan kemudian menggerakkan orang. Dan saya waktu membaca kisahnya Raja Salomo, kenapa Raja Salomo hebat sampai Ratu Sheba datang? Ternyata 2 kali dia berjumpa dengan Tuhan, dia berdoa, dan seperti malaikat-malaikat keterampilan hikmat itu menolong anak buahnya dan mengerjakan semua. Tetapi di dalam perjalanan, Salomo feeling proud. Dia bangga pada dirinya, dan itulah awal-awal dia tidak lagi kurang percaya sama Tuhan. Lalu kemudian nanti di pengkhotbah, baru dia menyesal. Lalu kemudian di pengkhotbah dia minta semacam kesempatan kedua untuk dia menikmati keakraban dengan Tuhan. Jadi kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita kehilangan keakraban dengan Tuhan, karena kita perlu selalu mendengar. Saya kira begitu Pak Diki. Terima kasih Pak Sejabat. Ya, Stay tune terus di dalam Tuhan ya Pak ya. Thank you Pak. Semakin dipakai Tuhan Pak, jadi berkat Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sejabat untuk sharingnya, juga untuk jawaban-jawaban firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Dan sebelum Bro Haiki menyampaikan pengumuman, mungkin dari Bapak Daniel ada yang ingin disampaikan, silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Sejabat, luar biasa. Sama-sama. Firman Tuhan buat kita semua, sudah memberkati dan menguatkan kita. Ya, satu closing statement yang boleh juga tadi saya boleh jadi berkat, jangan hilang keakraban kita dengan Tuhan. Yes. Nah itu. Amin, itu penting sekali, kita perlu taruh dalam hati untuk kita memiliki kepekaan dalam hidup ini yang melewati apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, jangan sampai hilang keintiman kita dengan Tuhan. Jangan sampai kehilangan kepekaan kita akan Tuhan. Saya percaya bahwa ya pemeliharaan Tuhan itu menjadi jaminan buat kita semua. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Sejabat, Tuhan berkati buat pelayanannya malam hari ini. Ya, saya kembalikan kepada Yusran. Baik, mungkin Bro Haiki ada yang ingin disampaikan, pengumuman-pengumuman? Oke, makasih Bro buat kesempatannya. Pengumuman ya tetap kita ikut Zoom tiap hari Kamis seperti malam hari ini. Ajak juga teman-teman yang belum bergabung, karena saya percaya melalui Zoom meeting ini banyak pria-pria dipulihkan dengan kebenaran firman yang sudah disampaikan. Seperti malam hari ini juga saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kesaksian, dengan pujian yang sudah dibawakan oleh teman-teman kita semua. Saya juga bersyukur bisa mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Sejabat. Makasih Pak Sejabat buat pemeliharaan Tuhan malam hari ini. Saya percaya pemeliharaan Tuhan dari awal sampai akhir, dan saya percaya juga tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Mungkin itu aja Bro. Tuhan berkati. Makasih Pak Sejabat. Ya, baik. Terima kasih Bro. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk pelayan Pak Sejabat pada malam hari ini, dan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang selama ini selalu mendukung. AMC ini ada Bapak Pendeta Juli Ardianto, Bapak Paul Zaitun, Bapak Larmin Sumedang, ada juga Bapak Joshua Nababan dari GPPS Immanuel Jambi, juga ada Pak Jimmy Triatna, ya, juga untuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Dan sebentar kita akan sama-sama menutup ibadah AMC kita pada malam hari ini. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Joshua Nababan dari GPPS Immanuel Jambi untuk menutup di dalam doa. Kami Tuhan menaikkan syukur kehadirat-Mu karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang dari awal sampai akhir. Engkau yang menjamin sepenuhnya hidup kami. Kami bersyukur
buat firman Tuhan yang telah meneguhkan iman kami, menguatkan kami, sehingga kami pada hari ini boleh berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami semua, biarlah Tuhan kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan yang selalu menyejukkan, meneguhkan, menghiburkan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau hari ini memberkati kami dan berkat-Mu yang luar biasa menjadi bagian kami dan milik kami pada hari ini. Kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Untuk minggu depan, tanggal 22 Oktober, AMC, ya ibadah kita Kamis depan, akan dilayani oleh Bapak Mika Sulistiono, sama juga sebagai staf pengajar dari Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Ya. Tema untuk minggu depan adalah God's Purpose, atau tujuan daripada Tuhan. Ya. Kita tetap sama-sama akan kembali untuk bergabung. Ya mungkin untuk saudara-saudara yang belum hadir juga, mungkin kita bisa sama-sama saling ingatkan. Kita akan sama-sama mendapatkan berkat lewat ibadah Zoom minggu depan tanggal 22 Oktober. Sekali lagi akan dilayani oleh Bapak Mika Sulistiono dengan tema God's Purpose, tujuan Tuhan. Baik, sebentar kita akan sama-sama foto bersama ya, Bro Andre ya. Ya, ada Pak Daniel, kayaknya ada pengumuman buat acara webinar November. Silakan Pak Daniel. Ini rencana yang sudah saya bicarakan dengan beberapa teman-teman di AMC ini, ya untuk November itu saya punya rencana, ya doakan saudara ya biar kehendak Tuhan yang jadi di dalamnya, ya akan membuat seri seminar, ya webinar ya saudara secara online, ya dengan ya kita tentang Kingdom Paradigm. Ya, saudara, beberapa minggu lalu sudah dikupas oleh beberapa hamba Tuhan di sini. Nah, saudara, nanti bulan depan ada beberapa hamba Tuhan, diantaranya Pak Jonathan Patiasina dari Melbourne, Pak Cornelius Wing ya dari Tegal, dan Pak Rubin Ong dari Jakarta. Ya. Seri setiap minggu 2 sesi begitu. Ya doakan ya kiranya dia bisa jadi berkat dan kehendak Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Ya. Sekarang kita akan sesi foto. Mungkin ada beberapa teman yang belum dibuka. Pak Surya, Pak Hendrawan. Oke. Baik. Layar pertama 1, 2, 3. Layar kedua ya Pak Baren. Ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu hari mendatang. Ya barangkali ingin ngobrol-ngobrol dulu, silakan. Terima kasih Pak Sijabat. Terima kasih Bu Andre. Sama-sama. Tuhan berkati Pak Sijabat semuanya. Puji Tuhan. Ya, bye-bye. Andre, Pak Juli, terima kasih. Pak Juli, Pak Daniel, semuanya Tuhan berkati. Pak Yusman, semuanya. Terima kasih Tuhan berkati. Ya. Tuhan malamnya. Pak Juli, sampai ketemu minggu depan di Bandung. Pak Paul, itu. Ya. Oke. Dan berkati semua. Kamu udah di rumah kamu? Udah. Tuhan.
Nah, udah sehat Komol ya? Udah nggak ada Sehat. check-up lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat, Pak Mol. Ya, Amin, Pak Mol. pamit. Sehat lagi, Pak Mol. Bisa nih, Pan. Oke, selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Ya, bro. Thank you, bro. Yo.